1. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih bagian 1. Halo anak-anak, kali ini kita akan membahas materi tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Ayo, amati gambar berikut ini. Setelah mengamati gambar di atas, apa kesimpulan kalian terhadap gambar tersebut? Tentunya, kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahapan perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah, balik adalah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki ditandai dengan antara lain keluar mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid. Kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni biologi. Kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan gambar berikut. Tengku, ayo kita ke masjid. Aku kan belum wajib sholat. Kenapa belum wajib? Aku masih anak-anak, belum dewasa. Kakak kan sudah SMA, sedang aku masih SD. Batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, Tengku, tapi diketahui dari tanda-tandanya. Baiklah, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Apakah ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan? Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah SWT atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik. Tanda-tanda balik terjadi pada laki-laki dan perempuan. Ada juga yang terjadi pada khusus perempuan saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang mimpi basah. Bacalah kisah berikut. Tengah malam, Ahmad tiba-tiba terbangun karena celananya basah. Ahmad melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 2 pagi. Gerakan Ahmad membuat Lukman terbangun. Ahmad, kamu kok sudah bangun? Sekarang kan masih jam 2 pagi, kata Lukman. Aku nggak sengaja kencing, hehehe, kata Ahmad dengan wajah malu-malu. Wah, sudah besar kok ngompol, canda Lukman kepada Ahmad. Setelah mengambil celana pengganti di lemari dan hendak pergi ke kamar mandi, tiba-tiba Lukman mencegat Ahmad. Tunggu Ahmad, air kencingnya kok sedikit. Kenapa cuma terkena celana? Tidak tercacar di tempat tidur, tanya Lukman. Iya nih,
Enggak tahu juga aku, jawab Ahmad singkat sambil berlari ke kamar mandi. Tak lama kemudian, Ahmad sudah kembali dari kamar mandi dengan celana yang baru dan bersih. Ahmad, apa kamu merasakan sesuatu yang aneh waktu mengompol tadi? Selidik Lukman. Aneh? Enggak tuh. Tapi aku tadi sempat bermimpi sebelum akhirnya terbangun, jawab Ahmad. Mimpi? Mimpi apa? Tanya Lukman kepada Ahmad. Aku sudah lupa mimpinya. Yang jelas, waktu mengompol tadi, rasanya berbeda dari kencing biasa, jawab Ahmad. Nggak salah lagi. Kamu itu bukan ngompol, tapi baru saja mimpi basah. Bagaimana cerita di atas, anak-anak? Menarik, bukan? Dulu, kalian mungkin bertanya-tanya ketika mendengar kata mimpi basah. Dengan cerita di atas, kalian akhirnya tahu. Suatu saat, kalian akan mengalami seperti yang dialami Ahmad. Biasanya, terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi tergolong balik atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Anak yang mimpi basah sedang berhadas besar dan disebut junub. Agar suci dari hadas besar, maka dia harus mandi wajib. Tahukah kalian nama air yang keluar waktu mimpi basah? Namanya air mani atau sperma. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang telah disampaikan? Rajinlah belajar dan tetap semangat ya!